Sama-sama kita baca yuk. 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh. Terus lebarkan dan menariknya lagi, karena pertanyaannya, lihat di sana ayat ini, kenapa harus ke kanan? Pernahkah saudara bertanya, kenapa Yesus suruh lebar jala ke kanan? Kenapa nggak ke kiri? Apa ikan di laut itu cuma tahu jalur kanan? Atau ada rambu-rambu lalu lintas di bawah air? Sehingga ikan cuma ada di sebelah kanan, sebelah kiri nggak ada. Ini bukan soal jalur kalau sebelah kiri kanan. Semana aja Tuhan perintah kalau Tuhan yang suruh lakukan. Amin. Kalau Tuhan bilang buang jala sebelah kanan, ikan pasti ke kanan. Kalau waktu itu Tuhan bilang lempar ke kiri, saya yakin juga ikan lari ke kiri. Kalau juga Tuhan bilang lempar ke atas, saya yakin juga ikan dia terbang. Ada yang mustahil bagi Tuhan? Tidak. Saya yakin ikan terbang besar-besar. Ini bukan soal kiri dan kanan, tapi di mana saja Tuhan perintahkan kita, tak dilakukan. Sekalipun tempat itu kering, gersang, tapi kalau Tuhan bilang tertanam di tempat itu, kamu akan diberkati. Amin. Kalau Tuhan bilang kata kemana, walaupun jumlahnya nggak banyak, kamu akan diberkati. Amin. 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 Sampai saudara setia di mana? Haleluya. Ini bukan soal kiri dan kanan, tapi kalau itu perintah Tuhan, saudara datang dan lakukan, dia pasti akan memberkati kita. Amin. Makanya ayat ini pesannya, jangan atur Tuhan, hiduplah dalam taat. Saudara udah tahu belum? Haleluya. Mari kita belajar taat ya. Menurut catatan dia Bapak Ibu, di danau Galilea atau danau Tiberias itu ada 153 spesies ikan, jenis ikan. Jadi dari masing-masing spesies ikan ini, jenis ikan ini, satu nyantol di jala itu. Ikan Petrus nyantol satu. Ikan kan ada di Israel namanya ikan Petrus. Ikan Petrus, kalau kita nanti ke Israel rame-rame kita Amin. Haleluya. Kita mau apa namanya? Retret di sana. Nanti kita makan ikan Petrus. Jadi ikan Petrus nyantol satu. Ikan gurame satu. Ikan kue satu. Macam-macam, pokoknya ada 153 spesies ikan itu nyantol, mewakili dari semua jenis ikan yang ada. Luar biasa, luar biasa nggak? Tapi yang luar biasanya, sekalipun banyak spesies ikan yang nempel di jala itu, dikatakan jala itu tidak kok. Kita baru satu suku, masuk gereja mana yang kadang koyak kita. Haleluya. Baru satu suku loh kita, satu gereja. Kadang kita koyak dimarahin. Jala kita koyak, lepas ya. Kenapa? Ada yang gak benar. Pesannya yang Tuhan mau sampaikan, sekalipun ada 153 spesies ikan, tetapi jala itu tidak koyak. Makanya juga segitu. Amin. Sekalipun kita di sini terhimpun dari berbagai macam suku, golongan, apalagi etnis dan lain sebagainya, jangan sampai itu membuat perbedaan antara kita. Amin. Hitam atau putih, mata hitam, putih semua disayang Tuhan. Jangan harus seragam, harus di sini gereja yang putih semua, yang hitam sebelah. Saudara jangan sampai koyak karena perbedaan kita. Amin. Itu sebabnya sekalipun kita berbeda, namun tidak. Nanti saya balik ke 7. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Saya lompat dari ayat 11. Sama-sama baca dulu ya. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Apa dikatakan? Penuh ikan besar.
153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu biar Bapak Ibu Saudara. Pesannya apa yang sebelah sini? Bagi Tuhan tidak ada yang. Berapa ekor ikan tadi Bapak Ibu? 153. 153. Apakah kebetulan ikan itu 153? Next, ini saya jelasin. Dalam sebuah penafsiran, angka 153 dalam bahasa Ibrani disebut Ani Elohim. Apa itu? Akulah Allah. Akulah Tuhanmu. Kata 153 dalam bahasa Ibrani orang percaya dengan sebutan kata Ani Elohim. Akulah Allah. Tuhan sampaikan kepada murid-muridnya bahwa akulah Allahmu, akulah Tuhanmu yang memberkati dan mencukupi segala keperluan. Amin. Kenapa kamu khawatir? Kenapa kamu ninggalin gue? Kenapa lu pergi ninggalin gue? Apakah gue kurang sanggup mencukupi kebutuhanmu sehingga kamu balik memancing lagi, balik jadi nelayan lagi? Kalau Tuhan bisa jeger, lu bukan ya jeger, saudara. Tapi dia bilang apa? Itu dia bilang Ani Elohim. Penafsiran yang kedua, angka 153. Bapak Ibu Saudara, menurut tulisan seorang ahli, ini tadi saya betul-betul mempersiapkan ini. Menurut ahli hewan Yunani seperti yang ditulis dalam buku ini, Oden Helvetica. Pada saat itu tercatat ada 153 spesies ikan. Jadi, menurut catatan dia Bapak Ibu, di Danau Galilea atau Danau Tiberias itu ada 153 spesies